Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kebakaran gedung Bapenda Jakarta berdampak pada pengaturan lampu lalu lintas di Jakarta karena salah satu ruangan yang terbakar adalah milik Dinas Perhubungan. Namun data perpajakan tersimpan aman karena sudah sistem digitalisasi. Sedangkan hal yang berkaitan dengan data perpajakan sama sekali tidak menghadapi masalah karena sudah digitalisasi. Sehingga dengan demikian untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapenda tidak terganggu. Yang memang akan sedikit terganggu dalam beberapa hari ke depan ini adalah hal yang berkaitan dengan pengaturan di Dinas Perhubungan, terutama di perempatan yang menggunakan traffic lights. Kan memang kadang-kadang bisa diatur dari jauh, bisa otomatis. Dan beberapa nanti kami akan tebelin dengan orang yang secara langsung bertugas. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan di lokasi kebakaran gedung Bapenda, sudah ada rekan kami Hadisti Arifa dan juga juru kamera Dila Aulia. Baik, selamat siang Hadisti. Bagaimana kelanjutan olah TKP yang dilakukan oleh Puslap 4 Polri? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Hingga saat ini belum ada informasi dari hasil penyelidikan Puslap 4 Polri yang telah melakukan proses olah TKP pada Sabtu sore kemarin. Selanjutnya untuk proses olah TKP ini akan dijadwalkan berlangsung pada Senin esok. Namun untuk hari ini rencananya juga akan ada peninjauan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang nanti atau sebentar lagi akan tiba di gedung Bapenda Jakarta ini untuk melihat secara langsung kondisi dan juga situasi terkini di gedung Bapenda ini usai kebakaran pada Jumat malam lalu. Nah, kalau dapat saya gambarkan di lokasi saat ini masih terlihat sisa dari puing-puing kebakaran dan juga untuk operasional gedung sendiri tentu ini secara keseluruhan tidak beroperasi. Bahkan kalau kami lihat juga untuk area lokasi ini masih dijaga secara ketat, kemudian juga steril. Bahkan di gedung depannya atau di area luar ini masih terpasang garis polisi. Artinya memang untuk lokasi ini masih dilarang untuk dimasuki, ataupun yang tidak memiliki kepentingan ini masih dilarang untuk mendekat dan memasuki kawasan dari gedung Bapenda ini sendiri. Nah, kemudian untuk kita ketahui bahwa memang ada lebih dari 5 lantai yang hangus terbakar dalam insiden ini, yakni dari lantai 11 hingga lantai 16. Dan diketahui bahwa lantai 11 ini merupakan gedung arsip. Namun dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan bahwa arsip dari perpajakan yang ada di gedung Bapenda ini dinyatakan aman karena sudah didigitalisasi. Namun untuk lebih lanjut memang hasil dari olah TKP ini nantinya akan menjelaskan penyebab pasti dari kejadian kebakaran ini. Diduga memang api berasal dari lantai 11 dan juga lantai 12. Dan selain mengambil sampel dalam proses olah TKP kemarin, pihak Polri ini juga memintai keterangan atau mewawancarai sejumlah petugas yang merupakan karyawan dari Bapenda ini untuk mencari tahu ataupun mendalami penyebab pasti dari kebakaran. Nah, untuk situasi di sekitar lokasi yang mana memang ada beberapa area yang kemarin sempat berhenti beroperasional seperti SPBU yang tepat berada di sebelah gedung Bapenda ini sudah kembali normal. Begitupun juga untuk lalu lintas di Jalan Abdul Muiz ini juga sudah kembali lancar, dapat dilalui kendaraan baik itu yang menuju ke arah Tanah Abang maupun juga ke arah Harmoni. Dan kemudian kalau untuk operasional di gedung Bapenda ini sendiri memang untuk aktivitas kerja dinyatakan oleh Gubernur Pramono Anung ini dialihkan ke gedung lain dan juga akan diterapkan WFA pada karyawan ASN yang bekerja di Bapenda ini sendiri. Demikian, Nata. Baik, terima kasih Hadisti Arifa dan juga juru kamera Dila Aulia melaporkan langsung dari gedung Bapenda Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Puslap 4 Polri turun tangan usut penyebab kebakaran di gedung Bapenda DKI Jakarta. Tim Puslap 4 akan mendalami penyebab kebakaran dari lantai 11 hingga 16 gedung Bapenda Jakarta. Tim Pusat Laboratorium Forensik Polri turut dilibatkan untuk mengusut penyebab kebakaran gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada Jumat malam. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra mengatakan tim Puslap 4 sudah berada di lokasi sejak malam.
Robi menjelaskan tim Puslap 4 belum dapat memasuki gedung karena petugas pemadam masih melakukan penyisiran dan pendinginan di dalam gedung. Setelah petugas pemadam memastikan kondisi gedung aman, tim Puslap 4 baru dapat masuk untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari sumber maupun penyebab kebakaran. Untuk penyebab nanti akan kita ketahui setelah dari pemeriksaan olah TKP dan TKP dari Puslap 4 Polri. Namun saat ini tim Puslap 4 masih menunggu hasil atau selesainya penyisiran dari damkar. Jadi nanti masih ada satu tim damkar yang di atas masih melakukan penyisiran. Nanti kalau sudah dinyatakan aman untuk polisi masuk dan melakukan TPTKP dan olah TKP oleh Lava Polri, baru kita akan masuk. Sementara seorang pekerja terjebak di lantai 15 saat kebakaran melanda gedung Bapenda DKI Jakarta. Korban dibawa ke rumah sakit Tarakan untuk mendapatkan perawatan. Gedung Bapenda DKI Jakarta memiliki 16 lantai. Kebakaran melanda bagian gedung dari lantai 11 hingga lantai 16. Petugas pemadam kebakaran masih mendeteksi adanya titik panas di gedung Bapenda DKI Jakarta. 24 mobil damkar dikerahkan untuk melakukan proses pendinginan. Imbas kebakaran yang melanda gedung Bapenda DKI Jakarta, Jalan Abdul Muiz Petojo Selatan, Jakarta Pusat sempat ditutup. Lalu lintas yang mengarah ke gedung Bapenda DKI Jakarta ditutup dengan kon atau pembatas. Selain jalanan, beberapa fasilitas lainnya seperti SPBU tepat di samping gedung Bapenda DKI Jakarta juga ditutup. Dari Jakarta, Selena Yahya, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Informasi penertiban pedagang kaki lima di kawasan Tanjung Balai, Sumatera Utara berakhir ricuh. Pedagang yang bersikeras bertahan di lokasi terpaksa ditindak tegas oleh Satpol PP. Sejumlah pedagang kaki lima di kawasan Tanjung Balai, Sumatera Utara melakukan perlawanan saat petugas Satpol PP Kota Tanjung Balai melakukan penertiban. Warga yang bersikeras bertahan di lokasi terpaksa ditindak tegas hingga akhirnya terjadi kericuhan dan nyaris baku hantam. Tajul Abrar, asisten Setdako Tanjung Balai, mengatakan pemerintah tidak melarang pedagang untuk berjualan di kawasan lapangan pasir di pusat inti kota. Namun petugas memberikan batas waktu dari sore hingga malam hari dan lapak dagangan langsung dibongkar untuk menjaga keindahan kota dan tidak kumuh. Pemerintah kota mengizinkan para pedagang untuk berusaha dari mulai jam 5 sore sampai dengan tengah malam. Artinya kita tidak melarang pedagang berusaha. Namun karena ini memang bukan seperti pajak bahagia, ini bukan sebuah menawan, ada pengaturan. Orang tuh datang rame-rame. Tidak ada mengkasih orang berpikir kemana kami harus turun, kemana kami harus bertempat menyimpankan. Kalau disuruh kami menyimpankan di belakang sana, di situ gudangnya pesabu dan pencuri. Kalau kami taruh di situ, selalu barang kami hilang. Meski sempat terjadi ketegangan, pedagang akhirnya memindahkan lapak jualan mereka. Pemerintah berharap pedagang dapat mengikuti aturan untuk keindahan dan ketertiban kota Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo semakin meluas. BNPB mengerahkan helikopter waterbombing dan drone air untuk memadamkan lokasi kebakaran yang sulit dijangkau. Mundur. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo semakin meluas hingga ke jalur lingkar Kaldera Tengger dan mengarah ke Bukit Watangan Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Awas ya. Pas. Angin kencang dan vegetasi mengering membuat api terus membesar dan berkobar hingga membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Ratusan petugas gabungan dan relawan masih terus berupaya memadamkan api.
Untuk medan ekstrim yang sulit dijangkau melalui darat, petugas mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing dan drone air. Gunakan heli waterbombing untuk pemadaman itu, baik yang dari potensi maupun dari BNPB atau dari potensi Angkatan Laut. Mudah-mudahan dengan adanya penggunaan waterbombing ini pada hari ini juga bisa dapat terlaksana. Diharapkan dengan penyiraman dari udara, api segera bisa dijinakan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian luas. Seiring musim kemarau dan cuaca panas, kobaran api menjalar ke pemukiman dan juga nyaris melalap rumah warga. Asap pekat disertai kobaran api terjadi di lahan gambut di kawasan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas harus berjibaku di tengah asap pekat untuk menghentikan laju api. Gas. Pol. Cuaca panas dan kencangnya tiupan angin membuat api mendekati permukiman hingga hampir menyentuh rumah warga. Mendapat laporan dari warga, tim Satgas Karhutla segera mendatangi lokasi untuk melakukan pemadaman. Setelah berjibaku selama sekitar setengah jam, petugas akhirnya berhasil menjinakkan kobaran api dan rumah-rumah warga pun berhasil diselamatkan. Kesulitan kita Pak Kabitnya sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya. Munculnya api diduga dipicu unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat. Jumlah titik api baru dan kebakaran lanjutan terus bermunculan. Kondisi ini tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada. BPBD Kota Palangkaraya kini menambah kekuatan personel lapangan dengan merekrut 6 kelompok relawan pemadam kebakaran. Hingga saat ini tercatat 164 kali kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai lebih dari 162 hektar yang tersebar di 4 kecamatan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Sementara seorang perempuan lansia di Tangerang Selatan disekap dalam sebuah apartemen di Serpong. Pelaku penyekapan juga membawa lari barang berharga milik korban. Kamera pengawas merekam seorang nenek bernama Ivon memasuki sebuah apartemen di kawasan Serpong bersama beberapa rekannya. Rencana beristirahat bersama usai menjalani bisnis ternyata hanya modus dari pelaku. Saat Ivon sedang berada di dalam kamar mandi, pelaku justru menguncinya dari luar. Rekan-rekan Ivon membawa kabur sejumlah barang berharga hingga mobil milik korban. Korban akhirnya bisa membebaskan diri setelah meminta pertolongan dari petugas keamanan apartemen yang sedang patroli. Mungkin di apartemen situ security-nya bolak-balik mondar-mandir barangkali untuk kontrol, kami nggak tahu, tapi saya ketok-ketok. Akhirnya ya mereka datang menanyakan dari lubang kunci, ada apa ini Bu? Aku bilang saya terkunci, tolong dibuka. Akhirnya kunci pintu didobrak. Yang diambil oleh pelaku handphone, surat-surat berharga, dan kendaraan mobil. Kami dari pihak kepolisian Polsek Serpong sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Pihak berwajib kini mencari keberadaan seluruh pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, terkait dengan misteri kematian Sutrimo, orang dekat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, polisi akan memeriksa dokter yang pertama kali menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Dan sejumlah pemeriksaan akan menentukan langkah selanjutnya terkait dengan kematian tersebut. Polisi mendalami laporan terkait kematian Sutrimo, sosok yang disebut sebagai ex-Karumga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sebagai langkah awal, polisi akan memeriksa dokter yang pertama menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyelidikan masih berjalan. Polisi akan melakukan sejumlah pemeriksaan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait kematian Sutrimo. Budi mengatakan pemeriksaan dokter tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan. Dokter itu akan dimintai keterangan terkait penanganan Sutrimo ketika pertama kali tiba di rumah sakit. Kita melaporkan kepada Barreskrim Polri terkait tentang kematian saudara S dianggap tidak wajar, sehingga penyelidikan pihak kepolisian diharapkan untuk melakukan ekshumasi. Nanti kami akan menyampaikan secara bertahap terkait tentang laporan tersebut. Kita juga melihat beberapa update yang kita sampaikan. Minggu depan kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap dokter yang Rumah Sakit Muhammadiyah yang menangani pertama pada saat pasien datang ke rumah sakit. Kemarin sudah dischedulkan, tetapi ini akan direschedule ulang oleh dokter tersebut. Sebelumnya, Kongres Pemuda Indonesia KPI mendatangi Barreskrim Polri untuk mengadukan kematian Sutrimo. KPI mendesak Polri melakukan ekshumasi dan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo serta mencegah munculnya spekulasi di masyarakat. Pengacara KPI Pitra Romadoni mengatakan KPI mengadukan kematian Sutrimo karena menduga terdapat kejanggalan. Menurut Pitra, pemeriksaan secara forensik melalui metode scientific crime investigation diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini masih dipersoalkan. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, jalani pemeriksaan dengan memakai rompi. Pengacara Febri Ardiansyah menyebut bahwa kliennya kooperatif. Sementara ex-penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut bahwa jalani pemeriksaan dan memakai rompi adalah kewajiban. Setelah 7 jam diperiksa tim 9 Kejagung, mantan Jampisus yang juga tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Ardiansyah keluar dari gedung Kejagung. Tidak seperti pemeriksaan 24 Juli lalu, kali ini Febri mengenakan rompi tahanan plus dengan tangan terborgol. Pengacaranya menyebut sebagai tersangka, Febri Ardiansyah sudah sangat kooperatif dari jalani penahanan di rutan KPK hingga jalani pemeriksaan di gedung Benar Kejagung. Jawaban yang disampaikan, yang dijelaskan dalam proses pemeriksaan dari sekitar jam 2 tadi sampai dengan jam 8 ini itu menunjukkan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Pendapat berbeda disampaikan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Yudi menyebut Febri justru belum bersikap kooperatif karena masih merasa dikriminalisasi, bahkan ajukan sidang pra-peradilan. Perkara memakai rompi tahanan dan jalani pemeriksaan, Yudi menyebut semua itu sudah menjadi kewajiban. Jadi tidak ada yang istimewa. Apalagi kita tahu bahwa FA masih merasa dikriminalisasi bahkan menggugat pra-peradilan. Ini seharusnya yang menjadi catatan tim 9. Bahwa keyakinan mereka, tim penyidik berdasarkan alat bukti yang dimiliki, barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan, pemeriksaan saksi, ya termasuk juga dari penyitaan, ya ternyata ya itu semua tidak dilakukan konfirmasi iya dari Eva ini, ya malah membantah. Jumat 7 Agustus, Febri Ardiansyah jalani pemeriksaan. Tim 9 Kejagung mencecarnya dengan 20 pertanyaan. Kejagung menyebut pemeriksaan terkait hasil penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Hortas Tipit Korpori di 13 tempat, termasuk penggeledahan susulan yang dilakukan oleh Kejagung di Bandung, Depok, dan Jakarta. Tim Liputan A-News melaporkan. Setelah hampir 3 pekan, polisi belum juga ungkap penyebab kematian orang dekat ex-Jampisus Febri Sutrimo. Polisi pun telah melakukan penyelidikan dan juga baru akan memeriksa dokter yang pertama kali tangani Sutrimo di pekan depan. Setelah hampir 3 pekan kematian orang dekat ex-Jampisus Febri Sutrimo, polisi belum juga mengungkap penyebab kematian orang yang diduga menjadi kepala rumah tangga Febri tersebut. Sutrimo ditemukan tewas di Klinik Morden, Jakarta. Dari foto yang beredar, Sutrimo tewas dalam keadaan mulut berbusa. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan penyelidikan masih berjalan.
Polisi akan melakukan sejumlah pemeriksaan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait kematian Sutrimo. Termasuk memeriksa dokter yang pertama menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Budi mengatakan pemeriksaan dokter tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan. Melaporkan kepada Barreskrim Polri terkait tentang kematian saudara S dianggap tidak wajar, sehingga penyelidikan pihak kepolisian diharapkan untuk melakukan ekshumasi. Nanti kami akan menyampaikan secara bertahap terkait tentang laporan tersebut. Kita juga melihat beberapa update yang kita sampaikan. Minggu depan kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap dokter yang Rumah Sakit Muhammadiyah yang menangani pertama pada saat pasien datang ke rumah sakit. Kemarin sudah dischedulkan, tetapi ini akan direschedule ulang oleh dokter tersebut. Sebelumnya, Kongres Pemuda Indonesia mendatangi Barreskrim Polri untuk mengadukan kematian Sutrimo. KPI mendesak Polri melakukan ekshumasi dan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo serta mencegah munculnya spekulasi di masyarakat. Pengacara KPI, Pitra Romadoni, mengatakan KPI mengadukan kematian Sutrimo karena menduga terdapat kejanggalan. Menurut Pitra, pemeriksaan secara forensik melalui metode Scientific Crime Investigation diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini masih dipersoalkan. Pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan peristiwa kematian yang menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan keluarga. Bahkan mereka mengaku tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Masuk aja. Didampingi pengacara, sejumlah anggota keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan kematian janggal Sutrimo. Mereka meminta agar misteri kematian Sutrimo diungkap dan diusut secara tuntas dan juga transparan. Keluarga juga tidak keberatan jika nanti makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga juga mengaku bahwa barang berharga Sutrimo tidak diserahkan di saat penyerahan jenazah almarhum. Bahkan hingga kini polisi masih mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sebenarnya sih buat keluarga enggak merelakan buat digali lagi. Cuma ya kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi apa kepastian itu mau tidak mau. Barang-barang pribadi sendiri yang diterima dari handphone itu ada nggak? Handphone? Enggak ada. Nggak terima handphone dari korban? Enggak ada ya? Terima apa aja Pak ya, pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama duit santunan sebesar 20 juta. Itu yang diterima apa Pak? Yang diterima bapak saya. Yang memberi ya? Sama surat-surat dari keterangan dari rumah sakit. Yang memberi siapa? Yang memberi? Yang mengantarkan saya juga nggak tahu. Pemirsa, kematian mantan istri polisi dengan luka tembak di kota Medan masih misterius. Curiga banyak luka memar di tubuh korban, keluarga melaporkan dugaan pembunuhan oleh mantan suaminya. Misteri kematian korban WLG yang diduga akhiri hidup menggunakan senjata api milik mantan suaminya di kota Medan masih tanda tanya. Korban awalnya diduga mengakhiri hidup menggunakan senjata api milik mantan suaminya yang merupakan anggota aktif Polsek Sunggal. Namun pihak keluarga mendapati adanya kejanggalan dan menduga korban tewas dianiaya. Didampingi tim kuasa hukum, pihak keluarga korban membuat laporan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana pembunuhan. Pihak keluarga menilai kematian korban tidak wajar karena ditemukan banyak luka memar pada wajah, kepala, badan hingga kaki korban. Keluarga korban juga meminta polisi menyelidiki secara menyeluruh agar dapat mengungkap fakta kematian korban dan berharap keadilan bagi korban dapat ditegakkan. Janggalan itu Bang muncul saat jenazah dibawa ke rumah duka, di mana banyaknya luka-luka lebam, maupun ada luka sayatan itu di bagian lutut Bang. Keluarga besar dari Winda Loreza Goasa membuka pengaduan di SPKT Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bang. Yang terkait laporannya Bang? Dugaan tindak pidana pembunuhan Bang.
Sebelumnya, korban berinisial WLG ditemukan tewas di kamar mandi rumah mereka di Perumahan Bumi Asri, Kota Medan, dalam kondisi mengenaskan dengan luka tembak senjata api. Korban diduga mengakhiri hidup dengan menggunakan senjata api milik suaminya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendesak Polda Sumatera Utara mengusut tuntas kasus kematian WL yang merupakan mantan istri anggota Polri di Medan, Sumatera Utara. Menurut Habibur Rahman, pihak keluarga korban menemukan kejanggalan dan juga keraguan atas kasus tewasnya WL. Mendesak Polda Sumatera Utara termasuk Polresta Medan beserta seluruh jajaran yang menangani perkara ini untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan. Jangan ada sedikit pun fakta yang ditutup-tutupi dan jangan membuat kesimpulan yang sembarangan apalagi tergesa-gesa. Proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara objektif, profesional serta berbasis pendekatan ilmiah. Kami, Komisi 3 DPR RI, akan mengawal kasus ini. Kami juga akan memanggil pihak Polda Sumatera Utara, pihak Polresta Medan, serta keluarga korban pada hari Selasa yang akan datang untuk melakukan rapat dengar pendapat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi terus mendalami temuan ratusan senjata di sebuah sekolah swasta. Hasil pemeriksaan lanjutan sebanyak 995 diantaranya merupakan senapan angin, sementara satu lainnya merupakan senjata api. Ini ada ulirnya nggak? Ada Pak. Ada ulir. Bagaimana cara lihatnya? Polda Metro Jaya terus mendalami temuan 996 barang yang diduga senjata di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Temuan ratusan senjata ini sebelumnya terungkap pada Juli 2026 yang bermula dari sengketa internal dan pemecatan mantan ketua yayasan di sekolah tersebut. Polisi menyebut dari total 996 barang yang diamankan, 995 merupakan senapan angin berdasarkan hasil pemeriksaan Subdit Wasendak Dit Intelkam dan Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara satu pucuk senjata api telah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan. Senjata tersebut tercatat atas nama DS yang diketahui telah meninggal dunia pada 2020. Polisi juga memeriksa kewajiban perizinan impor dan gudang penyimpanan sesuai Perpol nomor 1 tahun 2022. 995 itu senjata angin. Oke. Yang kedua, ada satu pucuk senjata api. Itu sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan dan memiliki identitas atas kepemilikan saudara DS. Saudara DS sudah dilakukan pendalaman yang bersangkutan 2020 sudah meninggal dunia. Jadi penanganan jangan masyarakat bias atas penemuan barang diduga berbentuk senjata. Ternyata itu senjata angin dan ini masih didalami terkait tentang izin impor termasuk peletakan. Berdasarkan Perpol 01 tahun 2022 wajib memberitahukan surat izin impor dan gudang penyimpanan. Nah, ini masih didalami. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan status dan legalitas seluruh barang yang ditemukan. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya pastikan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin dan hanya satu yang diduga adalah jenis senjata api. Selain itu, pemilik dari senjata api ini sudah meninggal dunia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, memastikan tidak ada peredaran ratusan senjata api yang sebelumnya diberitakan di media massa maupun di media sosial. Dari 996 temuan senjata di sekolah tersebut, hanya ada satu pucuk yang diduga merupakan senjata api jenis Frenchy kaliber 12 mm. Sementara sisanya merupakan senapan angin hasil impor barang dari luar negeri. Adapun pemilik senjata api berinisial DS telah dinyatakan meninggal dunia. Ada 14 butir, Pak. Ada 14 butir. Saat pendalaman satu pucuk diduga senjata api, ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS.
Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Wasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Pemirsa, pengamat pendidikan Ubaid Matraji menilai bahwa lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi peserta didik, serta diperlukan pengawasan sekolah dan juga dinas pendidikan terkait dengan penemuan dari ratusan pucuk senjata di sekolah. Menurut saya sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak ya. Dengan ditemukannya senjata di gudang sekolah, ini tentu merisaukan kita semua termasuk orang tua dan masyarakat. Bagaimana ada benda yang membahayakan berada di lingkungan sekolah dan bisa melukai anak-anak, bahkan mengancam keselamatan nyawa anak-anak. Ini semua mempertanyakan bagaimana peran sekolah, bagaimana peran pengawas sekolah, dinas pendidikan, kok sampai ada senjata di lingkungan sekolah, kemudian ini bisa dibiarkan gitu ya. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai temuan hampir 1.000 pucuk senjata, kemudian ada narkoba dan VCD porno di sebuah sekolah swasta di Kebayoran Lama. Ini telah mencoreng dunia pendidikan di tanah air. Pram juga meminta semua pihak yang terlibat agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi di sekolah swasta di Jakarta, di Kebayoran Lama, yang ditemukan sangat mengejutkan. Senjata jumlahnya kurang lebih 995, kemudian ada narkoba dan juga ada hal-hal lain. Pertanyaannya apakah itu boleh, atau jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh. Dan yayasan ini benar-benar memberikan contoh yang tidak baik. Walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada. Tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak